Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Miss Nadia Lutfi Septiana, STR SOS MBA, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Resiko. Saya Riki Ardiansyah dari kelas Manajemen 19E dengan NPM 19411201. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen resiko bisnis dan strategis. Manajemen resiko bisnis. Menurut Badan Sertifikasi Manajemen Resiko 2007, resiko bisnis merupakan resiko yang terkait dengan posisi kompetitif perusahaan dan prospek perubahan untuk berkembang dalam pasar yang senantiasa berubah. Menurut Johan Putro 2008, resiko bisnis merupakan potensi penyimpangan hasil korporasi atau nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham dan hasil keuangan karena perusahaan memasuki suatu bisnis tertentu dengan lingkungan industri yang khas dan menggunakan teknologi tertentu. Resiko bisnis merupakan salah satu jenis resiko yang tidak dapat ditransfer ke pihak lain. Sekali perusahaan terjun ke bisnis tertentu, maka saat itu juga perusahaan akan langsung menanggung resiko bisnis. Dapat disimpulkan bahwa resiko bisnis adalah risiko yang terkait dengan posisi kompetitif perusahaan dan prospek perusahaan untuk berkembang yang senantiasa berubah. Risiko bisnis saat ini telah menjadi perhatian utama direksi dan komisaris perusahaan. Risiko bisnis meliputi prospek jangka pendek dan jangka panjang terhadap produk dan jasa yang ada. Risiko strategis. Risiko strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan atau pelaksanaan suatu keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Timbulnya risiko strategis, kelemahan perusahaan dalam proses formulasi strategi dan ketidaktepatan dalam perumusan strategi. Lalu ada sistem informasi manajemen yang kurang memadai, hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang kurang memadai, penetapan tujuan strategis yang terlalu agresif, ketidaktepatan dalam implementasi strategi, dan yang terakhir adalah kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Lalu, apakah tujuan dari manajemen resiko strategis? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen resiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Penerapan manajemen resiko strategis. Adanya pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi dalam menyusun dan menyetujui rencana strategis dan rencana bisnis dan mengkomunikasikan kepada pejabat atau pegawai perusahaan pada setiap jenjang organisasi. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko serta penetapan limit risiko. Strategi manajemen risiko. Dalam penyusunan strategi, perusahaan perlu memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri di mana perusahaan beroperasi, termasuk bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap bisnis, produk, teknologi, dan jaringan kantor perusahaan. Limit risiko strategis secara umum terkait dengan batasan penyimpangan dan rencana strategis yang telah ditetapkan, seperti limit divisi, anggaran, dan limit divisi target waktu penyelesaian. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta sistem informasi untuk risiko strategis. Yang pertama, identifikasi risiko strategis. Perusahaan harus melakukan analisis risiko terutama terhadap strategi yang membutuhkan banyaknya sumber daya dan atau beresiko tinggi, seperti strategi akuisisi atau strategi diversifikasi dalam bentuk produk dan jasa. Pengukuran risiko strategis menggunakan indikator berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis perusahaan, posisi bisnis perusahaan di industri, dan pencapaian rencana bisnis. Pemantauan risiko strategis dilakukan secara berkala dengan memperhatikan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko strategis atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategi, serta munculnya isu-isu strategis akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis dan kondisi keuangan.
Pengendalian resiko strategis harus dimiliki oleh perusahaan untuk memantau kinerja termasuk kinerja keuangan dengan cara membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diperkirakan untuk memastikan bahwa risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi yang signifikan kepada direksi. Sistem pengendalian intern. Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif dapat membantu pengurus perusahaan menjaga aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, mengurangi resiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.